Assalamualaikum Pak Sugito. Waalaikumsalam. Nyun sewu, ini saya dari pemerintah desa ingin menanyakan terkait pada tanggapan Pak Gito selaku tokoh masyarakat yang ada di Desa Majayu kepada Bapak Bagong Sugianto yang merupakan salah satu dari tokoh anti korupsi yang ada di Desa Majayu. Monggo tanggapan Pak Sugito bagaimana? Pak Bagong yang dalang itu Pak? Ya benar sekali. Yang acara manten. Ya benar. Kalau menurut saya itu untuk di Desa Majayu dia orang yang paling mumpuni membidangi tentang kebudayaan. Karena talenta dia itu kan seperti itu lah. Dia mampu jadi ya untuk ya kaitannya dengan budaya lah, pedalangan, Ya. seni pangan, Nah. wayang juga mampu. Ya. Kemudian untuk menari, terus karawitan dan lain yang pokoknya yang kaitannya dengan budaya itu dia memang sangat mumpuni. Kalau menurut saya dia memang sangat tepat kalau dia itu menjadi tokoh budaya di Desa Majayu. Ya. Dengan dipilihnya Pak Bagong sebagai tokoh desa anti korupsi, bagaimana tanggapan Pak Sugito? Maksudnya? Beliau kan salah satu tokoh budaya yang ada di Desa Majayu dan beliau juga diangkat sebagai tokoh desa anti korupsi. Bagaimana tanggapan Pak Sugito tentang Pak Bagong? Sangat tepat sekali. Karena yang saya lihat kalau kaitannya dengan korupsi kan bermacam-macam kan. Ada korupsi waktu, semua dan lain. Kalau menurut saya dia itu orang yang cukup bersih dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam bidangnya, itu bidang budaya. Dan kemudian sekali juga yang saya tambahkan dia pernah jadi atau malah sekarang itu jadi ketua apa ya kabupaten itu Pedalangan. ya dalam hal budaya lah. Iya. Jadi sangat tepat sekali ada ditokohkan sebagai figur untuk bisa anti korupsi dalam hal kedaulatan kebudayaan. Kalau untuk yang lain-lain saya tidak ngerti. Ya. Banyak dia itu sangat konsep terhadap kebudayaan. Ya. Bukan cuma di desa, bahkan di sampai ke kabupaten. Ya. Terus apakah di keseharian mungkin yang Bapak ketahui tentang Pak Bagong apa sering juga melaksanakan untuk sosialisasi terkait pada kegiatan anti korupsi atau mungkin karakternya dia itu di desa apakah mencerminkan sebagai tokoh desa anti korupsi? Ya, saya paham sekali dan itu sangat ditokoh karena perilaku dia juga sangat baik pada masyarakat ini. Kemudian pengetahuan dia tentang kebudayaan juga sering disampaikan semacam dia malah kalau nggak salah kemarin rombongan saya merencanakan akan mengadakan apa ya, jadi semacam pelatihan bagaimana cara bicara di depan umum yang berkaitan dengan masalah secara keseluruhan di bidang budaya maupun di bidang-bidang yang lain. Jadi cukup baik. Ya, berarti Pak Bagong cukup termasuk salah satu tokoh masyarakat atau tokoh budaya yang mencerminkan sebagai tokoh yang anti korupsi seperti gitu ya Pak. Oke. Oke, mungkin seperti itu Pak Sugito. Terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Markum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Mas? Bagus. Sehat, alhamdulillahirobbilalamin. Lancar ya Pak ya hari-harinya. Amin ya. Alhamdulillah lancar. Ya, mohon maaf Pak Markum ini sedikit mengganggu dan minta waktunya.
terkait pada salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Medayu, yaitu beliau Bapak Dr. Andes Koswari. Oh, Mas Kuswari yang di RW 1. Ya, beliau ini kan salah satu tokoh masyarakat yang istilahnya didapuk atau dianggap sebagai salah satu tokoh desa anti korupsi yang ada di Desa Medayu, desa kita tercinta ini. Oh, iya betul. Ya, Saya untuk dengar. itu mohon tanggapan dari Pak Markum yang juga mungkin juga segalaku tokoh masyarakat dan juga salah satu anggota BPD yang ada di Desa Medayu tentang Bapak Kuswari. Oke, ya. Yang saya tahu tentang Mas Kuswari itu yang kebetulan didapuk menjadi anggota tokoh Ya, desa anti korupsi. desa anti korupsi. Itu saya kira sangat tepat karena beliaunya orangnya memang cerdas. Yang pertama cerdas, punya dedikasi yang tinggi, sehingga kami yang menganggapan bahwa Pak Kuswari itu memang sangat dibutuhkan di desa ini karena mereka punya dedikasi yang tinggi, orangnya cerdas, terus bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di desa. Nah, itu yang saya tahu tentang pribadi dari Pak Kuswari. Terus apa lagi, Mas? Dan terkait pada desa anti korupsi dan Bapak Kuswari sendiri sebagai salah satu tokoh di dalamnya, apakah sering Pak itu memberikan sosialisasi terkait pada kegiatan-kegiatan anti korupsi atau bahkan dari karakternya yang dimiliki dari Bapak Kuswari sendiri memang cocok sebagai tokoh desa anti korupsi? Betul, Pak Kuswari memang sangat cocok didapuk menjadi anggota tokoh masyarakat anti korupsi. Dia memang sering memberikan penjelasan, memberikan informasi terhadap warga masyarakat, baik di dusunnya maupun di tingkat desa tentang hal-hal yang berhubungan dengan korupsi, sehingga diharapkan dengan adanya proaktif dari Pak Kuswari itu memang warga masyarakat menjadi tahu, sehingga masyarakat desa Medayu pada umumnya ini bisa terhindar dari hal-hal yang berhubungan dengan korupsi. Berarti Pak Markum ini juga mungkin salah satu warga dan tokoh masyarakat yang sangat mendukung ya Pak ya untuk program desa anti korupsi ini. Mungkin untuk kemajuan Desa Medayu yang sudah maju bahkan lebih maju lagi, mungkin seperti itu Pak. Oke, kami mengharap memang saya sangat mendukung Desa Medayu ini bisa lebih maju lagi, apalagi tentang hubungannya dengan korupsi. Ini warga masyarakat Desa Medayu pada umumnya ini bisa terhindar dari hal-hal yang berbau korupsi. Sebab korupsi ini tidak hanya yang berupa uang, tapi banyak sekali hal-hal yang berbau korupsi. Itu Mas. Terima kasih Pak Markum, mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu di lain kesempatan. Sama-sama Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamsiah, saya warga Desa Medayu. Saya selaku kader kesehatan Desa Medayu. Saya sangat mendukung Desa Medayu ini menjadi salah satu desa percontohan desa anti korupsi. Karena Desa Medayu ini yang sudah baik bisa menjadi desa yang lebih baik dalam melayani warganya. Dan untuk tokoh desa anti korupsi yaitu Ibu Ratna Yuniarti
beliau juga sebagai kader kesehatan selalu aktif dalam mensosialisasikan gerakan anti korupsi di setiap kegiatan posyandu dan selalu mencontohkan sikap dan tindakan tentang kedisiplinan dalam bekerja yang menjadi salah satu unsur dari gerakan anti korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menurut Anda peran Bapak Junedi selaku tokoh agama di Desa Medayu? Menurut saya, Bapak Junedi sebagai tokoh agama di Desa Medayu itu sangat berperan aktif, bahkan aktif sekali, karena setiap kegiatan agama apapun selalu ikut di dalamnya. Yang pertama, selain Bapak Junedi itu sebagai kepala lembaga LPI, juga sebagai pembimbing di pengajian ibu-ibu Masjid Taklim Al-Hidayah RW 1, dan di situ setiap hari Kamis sore ada kegiatan pengajian rutin, ibu-ibu selalu dibimbing sama Bapak Junedi. Juga beliau sangat aktif ketika ada pengajian-pengajian seperti Hari Besar Maulid Nabi Muhammad SAW, terus ada tasisan, terus ada kematian juga. Beliau sangat aktif. Assalamualaikum, saya Nuri, saya salah satu pengurus Karang Taruna Desa Medayu. Menurut saya, Mas Kabul Setiawan itu cocok sebagai tokoh anti korupsi wakil dari pemuda Desa Medayu karena beliau sebagai ketua Karang Taruna Desa Medayu, beliau selalu memberikan contoh, selalu memberikan nasihat tentang kejujuran, kedisiplinan, dan contoh-contoh yang lainnya lagi. Jadi menurut saya beliau cocok sebagai salah satu tokoh anti korupsi wakil dari pemuda Desa Medayu. Terima kasih.